Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhar Nur Fauzi Hanum dari kelas 1C PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya, NIM 2004-410. Ingin mempresentasikan tentang artikel bisnis online di masa pandemi. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah abstrak. Dalam konteks pembahasan secara umum, bisnis tidak terlepas dari kegiatan memproduksi, membeli, menjual, atau menukar barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Online adalah istilah ketika kita terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email, dan berbagai jenis akun lain yang kita gunakan melalui internet. Dan dalam istilah kesehatan, pandemi berarti berjangkitnya suatu penyakit yang menyerang banyak korban secara serentak di berbagai negara. Kemudian, kata kunci di sini yaitu bisnis, online, dan pandemi. Pendahuluan. Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan yang penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Teman-teman, jika kita melihat perkembangan zaman seperti sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya bisa dilakukan secara instan. Misalnya, melakukan pembelian suatu barang. Dulu, sebelum adanya perkembangan teknologi seperti perdagangan elektronik atau perdagangan online, semua orang jika ingin melakukan pembelian harus datang ke toko atau tempat penjualan barang yang diinginkan. Namun, sekarang tidak harus susah-susah seperti dulu. Hanya dengan memilih barang yang diperdagangkan oleh supplier melalui internet, atau biasanya dipasarkan melalui media Facebook, BBM, Instagram, dan lainnya, kita bisa membeli barang yang kita inginkan. Untuk bertransaksi, kita tidak harus bertemu dengan penjualnya ataupun untuk tawar-menawar. Setelah memilih barang yang diinginkan, kita memesan barang tersebut, kemudian transfer uang kita melalui rekening bank, dan barangnya akan dikirim. Yang diperdagangkan juga banyak, bukan hanya barang elektronik, melainkan baju, tas, sepatu, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Banyak orang lebih tertarik untuk melakukan pembelian online karena lebih simpel, tidak usah keluar rumah jauh-jauh, sudah bisa mendapatkan suatu barang yang diinginkan. Bisnis online merupakan alat marketing dan komunikasi yang kuat, menjadi platform yang sangat efisien dari segi harga dengan cara kerja yang ramah lingkungan dan simbol profesionalisme yang banyak dibutuhkan saat ini. Internet menciptakan lingkungan bisnis yang tidak lagi mementingkan waktu dan jarak. Orang memiliki akses untuk mendapat lebih banyak informasi yang bisa membantu mereka membuat keputusan, dan konsumen memiliki akses untuk mengetahui produk dan layanan yang lebih luas jangkauannya. Manfaat bisnis online yang pertama yaitu pendapatan yang tidak terbatas. Bisnis online adalah kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang sedang tren saat ini. Penghasilan yang menjanjikan membuat sebuah bisnis online digeluti hampir seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, fleksibel. Menjalankan bisnis online tidak memerlukan waktu yang banyak. Bisnis online dapat dijalankan sesuai dengan keinginan pemilik bisnis. Yang ketiga, modal yang minim. Bisnis online adalah bisnis yang dapat dijalankan dengan modal ataupun tanpa modal. Berbeda sekali jika kita melakukan bisnis offline yang harus mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya gedung sebagai lahan berbisnis. Berbisnis online juga dapat dilakukan tanpa menyediakan stok barang untuk dijual seperti berbisnis secara dropship. Yang keempat, jangkauan lebih luas. Jika bisnis dikembangkan secara online, pastinya jangkauan pelanggan akan lebih luas. Tidak hanya dapat diakses oleh pelanggan domestik, pelanggan dari luar negeri juga dapat mengakses bisnis tersebut. Kemudian, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Pelanggan dapat berbelanja bahkan dalam waktu 24 jam untuk mengakses bisnis yang ditawarkan. Kemudian, proses transaksi lebih cepat.
Transaksi dalam bisnis online memang tergolong sangat cepat, apalagi sudah ada sistem m-banking. Jenis-jenis bisnis online. Yang pertama ada website. Website dapat kita gunakan dalam bisnis online. Kemudian, toko online atau marketplace. Kita tidak dapat seenaknya untuk mengatur dan merubah kebijakan dari lapak yang telah kita sewa dalam marketplace. Karena dalam peraturannya apabila ada masalah atau perubahan kebijakan, kita hendaknya untuk senantiasa menaati aturan-aturan dari marketplace itu sendiri. Kemudian akun sosial media. Akun media sosial adalah salah satu media yang cukup efektif untuk melakukan bisnis. Metodologi penelitian. Artikel ini dibuat bertujuan untuk mengetahui salah satu cara tetap produktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian. Pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini bukan satu hal yang bisa dianggap remeh, karena selain dalam dunia pariwisata, dalam dunia penjualan pun menurun drastis. Karena itu, dalam artikel ini membahas tentang bisnis online di masa pandemi. Kesimpulannya adalah, perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan yang penting bagi masyarakat, yakni berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Dengan kondisi ekonomi yang kian tidak menentu, banyak perusahaan yang tidak memanfaatkan internet perlahan mulai gulung tikar. Internet telah menciptakan perusahaan dengan model baru. Bisnis online memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama, pendapatan yang tidak terbatas, fleksibel, modal yang minim, jangkauan pasar lebih luas, menghemat waktu, tenaga, dan biaya, proses transaksi lebih cepat.